Assalamualaikum, Febri, Dian, Arsyad. Salam Mice. Waalaikumsalam. Kabar? Hai, Genki desu. Sehat ya? Selesai, Pak? Genki desu ka? Mau genki des. Hai, kata ne. Iya, ini udah berapa orang? Udah 9 orang. Kita mulai aja ya. Nih, Sensei langsung share screen ya. Jadi minggu ini kita ini aja ya review dari unit 1 sampai unit 4. Ngulang ya. Minggu ini ngulang dari unit 1 sampai unit 4. Nah, oke. Berarti dari apa yang dulu kita pelajari, yang pertama apa dulu yang pas di unit 1? Kenalan. Ya, Jido Shokai. ya tentang Jigo Sokai ya dulu ya. Nah. Nah, di Sakubung itu ya, di Sakubung. Nah, Sakubung bagian-bagian, nah selama Minasang belajar ini, kalau membuat Sakubung itu, apa Sakubung ini, bagian-bagian dari Sakubung itu apa aja gitu bagiannya? Ada judul. Ada judul. Ya, judul pasti ada ya. Ya, kerangkanya dalam membuat, yang kepikir kalau kita membuat Sakubung apa gitu. Kalimatnya Sensei. Kalimatnya ya itu pasti. Terus? Kayak bagian awal, tengah, akhir gitu, Bang. Nah, ya itu ya Febri. Nah, pas bagian ini ya, ini kita lihat temanya ini berarti Jigo Sokai ya. Nah, yang pertama ini apa ini? Hajime mashite watashi wa nani nani desu. Berarti ini merupakan Pembuka. pembukaan ya. Pembukanya. Nah, kalau pembuka pada Jigo Sokai kita katakan apa? Kita tulisnya. Kayak Hajime mashite ini pasti ada ya untuk perkenalan. Pasti itu. Hajime mashite watashi wa nani nani desu kayak gitu ya. Terus masuk bagian keduanya. Nah, bagian kedua ini apa aja yang yang akan ditulis di bagian isi? Nggak, dulu kan Bisa. udah pernah ya? Dulu kan udah pernah nulis kan? Apa yang dulu Iya, Sensei. sudah ditulis? Asal dari usia. Profesi bisa nggak, Sensei? Ah ya, apa profesi atau sigoto ya? Sigoto. Terus apa lagi? Asal Usia, daerah Sensei. gitu kan sih. Ah ya, asal. Terus? Usia. Ya, usia ya. Siapa lagi? Hobi Sensei. Hobi, ya hobi. Terus apa lagi? Kesukaan Sensei. Ya, hobi kesukaan. Hampir sama ya. Atau gini, watashi wa getsuyobi kara kinyobi made nihongo o benkyou shiteimasu. Apa itu? Kalau kayak gitu. Kegiatan sehari-hari gitu kan teh. Kegiatan sehari, ya kegiatan sehari-hari. Nah, yang apa? Yang bagian ketiganya merupakan penutup ya. Nah, kalau penutup di Jigo Sokai pasti ada ini ya. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Pasti itu ya. Pasti ada apa? Kita menuliskan itu, kita mengatakan itu gitu. Ya. Jadi yang kalau kita membuat hubung pasti udah kebayang tuh ada pembukanya apa ya kalau temanya ini pembuka, terus isinya apa nanti. Nah,
bagian penutupnya apa gitu ya. Nah, ini kan tema pertama ya. Nah, yang kedua, nih ya. Oh, ini belum di slideshow ya. Ya, ini. Nah, kemarin ini membuat sakubung tentang apa? Watashi no Kamar. heya, Sensei. Watashi no Kamar. ya. Ya, Watashi no heya. Watashi no heya, ya. Heya. Nah, di bagian pembukanya apa yang dibikin? Kayak Oh. keadaan kamarnya gitu Sesuatu sih yang Sensei. ada di kamar itu. Ya, apa? Misal kamar besar atau sempit gitu Sensei. Besar atau sempit pembuka itu? Bisa nggak ya? Nih, Bisa apa yang ada di kamar itu. ya benda-benda yang ada di kamar yang kita sebutkan dulu ya. Atau yang awalnya apa? Posisi? Posisi, Sensei. Ya, posisi Jadi, kamarnya posisi dulu. kamarnya. Ya, posisi kamar. Terus, ya itu ya yang dulu ya. Posisi kamarnya ada di mana gitu kan. Nah, terus baru kita masuk ke isinya. Ya kan? Nah, isinya apa aja? Benda-benda yang ada di kamar, Sensei. Apa benda-benda yang ada di kamar ya. Terus apa? Baik. Suasana kamarnya. Bendanya apalagi posisi Posisi-posisi Letak bendanya, bendanya. Sensei. ya, Benda yang ada di kamar. bendanya ya. Terus apa lagi kira-kira? Keadaan kamarnya mungkin. Ya, keadaan kamar boleh ya. Sempit atau apa? Atau luas kan? Terang, Ya, gelap. Mas. bersih Gelap atau atau terang. kotor gitu kan? Bisa juga ya. Nah, ya. Terus yang nomor 3. Heyani yang penutupnya ya. Heyani suite no komento. Apa ini, Mas? Oh, keluh kesah yang dia rasakan di kamarnya gitu. Ya, komentar ya terhadap kamar. Perasaan dia sama kamar itu. Nah, ya. Misalnya Febri Sang gimana buat yang kemarin tuh? Gimana Febri? Aduh, lupa sih. Lupa? Soalnya kemarin Febri nggak bahas kamar sih, tapi Febri kan Rumah ya kemarin ya. Rumah ya Febri ini ya. Apa komentarnya terhadap rumahnya? Kiana Dakara. Hmm? Nggak ada kamar soalnya. Ya, komentar terhadap rumahnya apa kemarin tuh? Kan boleh, Sensei bilang kan boleh ganti rumah kan? Kalau nggak salah Febri bikin sangat nyaman kalau nggak salah ya. Tapi sangat nyaman berada di rumah itu gitu ya. iya. Atau apa lagi yang lain? Yang lain apa Bu bikinnya? Sangat suka Kayak dengan kamar, Daisuki desu Sensei. gitu Sensei. Oh, watashi no heyaga daisuki desu Daisuki gitu desu. ya. Ya gitu Baik, Sensei. Sensei. Boleh ya. Oke, ini ya. Udah lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini apa temanya kemarin? Watashi no machi, Sensei. Ya, No. ada 7 kayak machi. gini berarti watashi no machi ya. Nah, Baik. atau nanti kalau minasang ada di Jepang, berarti bahasnya tentang apa ini? Uni negara. Ya, insya Allah ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk ke Jepang. Ya, Amin. ada Nihongjin atau pada apa? Ada misalnya mau ngomong lah sama orang Jepang atau mau presentasi tentang Indonesia gitu ya. Bisa kita bikin ya. Nah, di bagian pembukanya tentang apa? Ditulis? Menyebutkan nama negaranya. Nama negaranya. Nama Ya, daerahnya, nama itu kota. namanya ya. Tulisnya apa? Febri kemarin Riau ya. Pekanbaru ya kata Febri ya. Kan baru Sensei. Hai. Ya, Pekanbaru. Siapa ya kemarin tuh yang dari Solo? Cici atau siapa ya? Fatima ya? Fatima, Sensei. Ya, Fatima. Siapa lagi kemarin tuh yang dari Bogor ada juga ya. Ditulis di bagian pembukanya Machino Namae. Nah, terus di bagian isinya apa aja yang ditulis?
Kotanya Oke. rame gitu sensei. Keadaan kota. Sensei. Keadaan kotanya Ciri khas kota. Ya, yang terkenal di kotanya tuh sensei. apa? Yume no Tokoro ya, tempat yang Hai, Yume na Tokoro, Yume na Tabemono. terkenal ya. Terus apa lagi? Makanannya Makanan. Yume no Yume Tabe Yume na Tabemono sensei. ya. Terus apa lagi? Mungkin kotanya ramai gitu sensei. Oh, Kotanya rame, terus iklim juga keadaan ada. ya, itu ya. Keadaan Iya. ya berarti ya. Terus apa Iklim lagi? cuaca sih gitu sensei. Ya, cuaca ya, Tenki atau kalau di Tenki. sini tulisnya Kiko kan? Ya. Terus bagian penutupnya? Penutup apa? Kunini suite no komento apa? pendapat tentang Sama kayak kotanya. kamar. Ya nggak Sensei? Sama kayak ngajak kamar tadi. Ya, ngajak sama. orang datang ke kotanya sensei. Komentarnya tentang apa? Tentang kota itu ya, apa ya? Berarti tulis kalimat sendiri ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saku bunga terakhir ya kemarin kan? Apa ini? Watashi no kazoku sensei. Watashi no Keluarga. kazoku. Baik. Nah, di bagian pembukanya apa yang Menyebutkan jumlah anggota keluarga. Jumlah keluarga. Menyebutkan jumlah anggota keluarga. Anggota keluarga. ya disebutkan Terus siapa aja yang ada di keluarga? sebutkan semua jumlah anggota keluarganya ya. Terus apa lagi? Terus yang kedua ya. Siapa aja anggotanya sensei. Bagian kedua ya Sensei. Ya, bagian isinya apa? Kalau bagian kedua Menyebutkan kegiatan Ada anggota keluarga sensei. keluarga. Nama-nama anggota keluarga. Sebutkan nama-nama anggota keluarganya. Terus apa lagi? Kerjaannya. Kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukannya sensei. Ya, kegiatan yang dilakukan. Terus orangnya gimana gitu. orangnya mana atau sifatnya ya? Bagaimana sifatnya? Ya. Kaku ya. Tinggalnya juga sih sensei. Ya, tinggalnya bisa ya, tinggal. Terus apa lagi? Pokoknya semuanya disebutin ya. Kalau yang di atas nih Kazoku no Hitori Hitori wo Sokai. Berarti semuanya diperkenalkan ya. Yang ini anggotanya ini ya, anggota keluarganya. Dari segi hobi, sumi, shigoto, tempat tinggal apa? Tempat tinggal ya. Atau ada kakaknya yang udah punya anak, sebutkan juga anaknya berapa gitu kan bisa ya. Nah, terus yang terakhir, yang penutup komentar ya. Sebutkan. Kemarin bikinnya apa? Saya ingat. Mungkin kita nulisnya bagaimana komentar kita terhadap keluarga kita, misalnya Febri nanti kuliah ya, posisinya lagi kuliah di Padang, rindu sama keluarga, ingin bertemu, bisa jadi ya. Atau apa lagi? Atau ada hobi yang dilakukan bersama-sama, misalnya mudik ya, mau pulang kampung gitu ya. Kalau Lebaran pasti mudik ke kampung halaman, bisa ya. Oke. Nah, dari review unit 1 sampai 4 ini, kira-kira ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sensei, yang untuk Jiko Shokai itu Sensei. Ya. Kebetulan Febri pernah dengar kalau Jiko Shokai itu bisa disingkat atau versi itu kan Jiko Shokai yang di saku bening nggak
kelihatan alami ya Sensei. Karena ya kayak dipaksakan gitu ya Sensei. Ya, Febri kalau udah dengar kalau jika Shokai versi season tuh yang atau versi alami itu cuma sebutin nama, asal, cuma itu Sensei. ya, kalau ini kan posisinya sakubung ya. Jadi bahasa tulis. Jadi bahasa yang digunakan itu otomatis kan formal semua ya Febrisa. Kalau kita ngomong langsung ke orang Jepang, ya tergantung juga posisi lawan bicara kita gimana gitu ya. Kalau misalnya ke orang yang seusia lah, kita merasa dekat, udah inilah, oh ini enggak usah lah terlalu formal, sebutkan aja namanya langsung Febri Des, udah gitu aja. Nah, kalau ini kan posisinya karena sakubung Febri ya, kayaknya bahasanya agak formal. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan kayak ada presentasi ya dia di sini kan, otomatis kan di suasana kantoran ya, otomatis bahasa yang digunakan itu formal. Tapi bahasa Jepang itu enggak seperti yang apa ya. Yang penting kita nyambung aja lah ngomong sama orang tuh. Orang Jepang itu juga paham ya, namanya juga bahasa asing. Kita mempelajarinya kan udah dari hiragana, katakana, bunpu, kanji yang sebanyak itu ya. Yang penting kita nyambung ngomong sama orang tuh ya. Nanti yang bingungnya kayak isyarat tapi orang tuh nggak ngerti-ngerti gitu ya. Penting nyambung aja ya. Kalau ngomong dianya nyambung sama kita ada timbal balik lah, itu udah oke Febrisa ya. Ya. Jadi kita nggak usah memusikan bumpu. Nah, kalau kita hidup di Jepang ya kayak watashi wa Rita des. Nggak kayak gitu juga, nggak emang apa ya namanya ya? Bahasa Jepang yang dipelajari di universitas ini kan bahasa Jepang yang dialek Tokyo ya Febri. Jadi udah kayak bahasa Indonesia gitu loh yang resmi. Jadi kalau kita Ya kan di Jepang juga kenal dialek gitu kan Sensei. Jadi beda-beda gitu maksudnya. Ya. Jadi standar bahasa Jepang itu kan pakainya dialek Tokyo. Masing-masing daerah di Jepang kan juga punya misalnya Osaka Beng kayak gitu ya, ada. Kayak gitu ada. Tapi yang standarnya emang yang kita pelajari di buku Minna itu emang dialek Tokyo. Tapi ya semangat aja lah, yang penting bahasa Jepang bisa nyambung sama orang, udah itu aja. Dijalani aja, ya. Oke. Baik Sensei. Nah, sakubung ini kan ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kita jangan membayangkan ini cuma 3 paragraf, jangan ya. Bisa jadi nanti isinya bisa 2 paragraf, bisa kan? Kita kembangin ya bagian isinya ini. Ya, bukan 3 paragraf aja sakubung itu. Isinya bisa di bagian isi ya khususnya bisa 3 paragraf, 4 paragraf. Kalau orangnya udah biasa merangkai kata-kata gitu ya, pas udah biasa menulis gitu ya. Oke. Nah dalam mempelajari sakubung ini diharapkan minasang jangan mencari sesuatu yang baru, jangan ya. Misalnya sengaja ini pakai Google Google terjemahan gitu ya. Google terjemahan terus disuruh tema misalnya watashi no machi misalnya ya. Cari ini apa ya? Kita udah membayangin kosakata yang levelnya tingkat tinggi, jangan. Nah, kalau kita baru pembelajar pemula, harusnya bahasa yang digunakan atau kalimat yang digunakan itu yang udah dipelajari ya. Udah dipelajari bumpunya, jadi kalimat sederhana aja yang ditulis. Jangan pusingkan dengan, wah ini saya harus nulis ini, pusing sendiri jadinya kan. Kalimat pakai kalimat yang sederhana aja ya.
Atau nah kalau di Sukabumi ini umumnya kalau boleh yang yang hal yang baru atau kalimat atau kosakata yang baru bolehnya cuma maksimal 20% ya minasang. Kalau terlalu banyak yang bumponya udah level tingkat tinggi, terus kosakatanya udah kosakata N3 misalnya, sedangkan baru Sokyu. Nah, nanti jadi pertimbangan juga dari Sensei Tachi ya. Wah, ini anak ini dapat ini dari mana, kan pikirannya jadi negatif ya. Jadi kita bertahap aja ya belajarnya. Jadi kita nulisnya pasti sakubungnya kalimat-kalimat, kosakata, kanji yang udah dipelajari. Itu yang kita aplikasikan ke sakubung. Diharapkan seperti itu. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Tolong. Nggak ada? Kalau mampu menggunakan Sensei, tapi kalau mampu menggunakan kayak kata atau bumbu dari tingkat IC misalnya nggak apa-apa kan? Kalau misalnya memang mampu. Kalau mampu menggunakan PD menggunakan nggak apa-apa. Tapi saya lihat ada sakubung dari Minasang yang belum mampu untuk menggunakan itu, tapi udah digunakan gitu. Dan kata-katanya itu pun salah gitu. Ya, kalau paham Nabil ya, Nabil udah levelnya udah N4 ya Nabil ya. Nabil udah jadi sensei. Ya, Nabil Sensei. Nanti dibantu ya teman-temannya Nabil. Ya, ini kan udah satu keluarga. Ini JPG berapa ini? JPG 1 sensei. Ya, JPG 1. Ini tempat mengadunya Nabil nih, jangan pelit ya ilmunya. Kemarin sebelum puasa kemarin Nabil sensei buka kelas sensei. Ya, buka kelas. Ya, buka kelas gratis. Semuanya belajar sama Nabil. Pakai Zoom. Nggak Sensei. Gak apa-apa, semangat. Pakai Google Meeting. Ya. Kalau bisa menggunakan nggak apa-apa. Nah, yang ketahuan tuh nanti nggak bisa menggunakan, tapi polanya udah itu gitu. Ya, paham ya maksudnya? Oke. Oke. Nah, ini kan baru pertemuan 14 ya. Nah, untuk minggu depan ya. Nah, udah lihat RPS-nya? RPS sudah lihat? Belum Sensei. Kenapa belum? Mata des. Nih ya. Jadi untuk nih ya. Jadi sakubung ini nggak ada nggak ujian pakai modo berupa pertanyaan itu nggak ada ya. Biasanya berupa project ya, yang dikerjakan secara berkelompok ya nanti. Nah, ini ya. Jadi minggu besok kita persiapan dulu. Nah, projectnya apa? Nih ya. Coba siapa yang bisa baca? Kelihatan kan? Kelihatan. Ya, Kelihatan, apa Sensei. ini? Ujian akhir semesternya apa ini? Pamflet atraksi wisata Nusantara. Ya, pamflet atraksi wisata Nusantara. Nah, apalagi yang dalam kurung? Berisikan Berisikan tempat-tempat menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat yang sedang populer di masa kini. Terus mahasiswa Menuliskan di mana menuliskan di mana? seperti apa dan beberapa keterangan singkat dan komentar pribadi mengenai tempat tersebut. Ya, ini ya. Oh, Ini proyeknya ya. Nanti akan dilakukan kerjasama kelompok ya.
Ya, apa? Berarti kayak poster gitu ya, Sensei? Ya, brosur ini. Oh, brosur. Berarti berlembar-lembar gitu ya, Sensei? Kayak lapis-lapis gitu ya? Iya, pamflet. Pamflet tahu ya? Yang kayak orang jual motor misalkan dilipet-lipet gitu ya, Sensei? Nah, Terus iya. dibuka jadi gede gitu. Nah, ini pamflet atau brosurnya ini berupa apa? Atraksi pamflet atraksi wisata Nusantara. Kebayang nggak? Kira-kira apa yang maksudnya di sini nih? Berarti kita Tempat kayak wisata gitu. mempromosikan suatu tempat wisata gitu, Bang. Jadi di sini ya, tempat-tempat yang sedang populer di daerah sekitar. Tempat-tempat yang sedang populer di daerah sekitar. Bisa jadi, ini bukan tempat wisata aja ya, yang sedang populer lah, yang di masa sekarang yang sedang populer. Bisa jadi berupa apa? Misalnya restoran yang lagi viral misalnya ya, kan ada tuh ya. Misalnya apa? Sebenarnya maksudnya saya, ini tempatnya Indonesia atau mana? Tempatnya Indonesia lah. Indonesia. Ya, Indonesia. Oh ya, Nusantara. Tempatnya Indonesia. Ya. Kebayang kan? Ada acara yang di apa? Di Trans TV atau apa tuh? Warga 62 pernah nonton nggak? Pernah saja. Nah, di sana kan yang di apa yang dibicarakan dalam acara TV tersebut apa aja tuh? Kan yang kekinian ya, yang lagi viral apanya di mana kan gitu. Hai, saja. Ya kan? Atau di tempatnya siapa nah, sekarang ya. Ini untuk minggu depan ini. Ya. Ini kan tugas kelompok ya. Nanti mungkin ada yang tukang ngambil gambarnya, ada yang apa? Yang ngeditnya, ya, ada yang membuat kalimatnya gimana, kan butuh kerjasama ya. Nah kerjasama ini butuh apa? Benar-benar komitmen lah dari semua anggota kelompok. Nah untuk tugas mandirinya. Nah, walaupun kelompok, jangan kita beralasan, wah ini kelompok bisa minta nebeng aja lah nama sama teman, jangan ya. Nah, untuk minggu depan ya, jadi Minasa ini udah punya list ya, di mana misalnya di Bogor atau di apa namanya tuh, di daerah Jakarta. Siapa yang tinggal di Jakarta sini? Nggak ada? Di Depok? Saya dulu di Jakarta, Sensei. Hah? Saya dulu di Jakarta. Di Tapi Jakarta. udah pindah. Siapa ini? Nikmat, Sensei. Oh, Nikmat. Nikmat di mana sekarang? Serang, Banten. Nah, di Serang. Kira-kira apa yang lagi viral di Serang ini, Nikmat? Kalau tempat wisata itu ada ini Sensei namanya Kampung Domba. Jadi dia kayak tempat kafe gitu tapi dia di bukit Sensei, tinggi Kampung gitu. Domba tapi di bukit. Iya. Iya. Kenapa bagusnya tempat itu gimana? Kenapa bisa viral kayak gitu? Karena ada ini dia kan maksudnya kayak buat anak muda banget gitu dari kafe tapi dia view-nya kan ke bukit jadi ke bawah gitu di pegunungan gitu. Sementara kan di Serang nih sebenarnya daerah pantai gitu jadi jarang yang ada kayak gitu. Iya. Kampung Domba. Berarti kalau saya mikirnya Kampung Domba berarti produk yang dijual di kafe tersebut berupa susu, enggak ya? Saya nggak tahu sih kenapa namanya Kampung Domba, tapi tempatnya malah nggak ada dombanya gitu. Oh gitu. Nah, dari nama dari masyarakatnya masih namanya Kampung Domba. Bisa jadi ini ya, kalau mau bikin
tentang itu bisa, nanti kan lagi viral tuh. Nah, selain acara yang di Trans 7 itu kan nanti minasan bisa searching ya, Google ya, tempat-tempat yang viral di mana gitu. Oke. Jadi minggu depan ini masing-masing ini udah ada listnya lah. Mana kira-kira. Nanti rembukan, putuskan yang mana yang mau dijadikan pamflet ya. Dari situ ya. Pokoknya nanti masing-masing ada list tempat yang viralnya di mana gitu ya. Bisa tempat wisata, bisa tempat makan ya. Seperti itu ya, paham ya? Paham? Sensei mau nanya Sensei. Ya, silakan. Oh kan tadi kan di list gitu kan Sensei, ntar dirumbukin tempat-tempatnya gitu. Terus nanti itu dipilih beberapa atau cuma fokus di satu tempat aja Sensei? Fokus di satu tempat aja. Oh, satu Kira-kira tempat. di mana? Jadi minggu depan itu saya rencananya diharapkan semuanya ikut ya nge-Zoom. Nanti dibagi per kelompok dalam bentuk break up room gitu ya. Zoom ya. Break up room, dibagi kelompok satu-satu, ditemuin lah di situ ya. Misalnya kelompok 1 ada Febri, ada Nabil, ada Cici, ada Fatima. Nah, di situ ngumpul situ. Nah, kelompok 2 ngumpul lagi. Pembukaan di sana ya. Oke? Oke, Sensei. Paham? Sensei. Paham Sensei. Hai, Sensei. Terima. Ya, lihat aja lah yang brosur, kalau masih bingung tentang brosur, lihat brosur kan udah kebayang lah ya apa yang akan kita bikin di brosur itu ya, bikin aja semenarik mungkin. Oke. Oh iya Sensei, satu lagi Sensei, pakai bahasa Jepang Sensei? Iya, bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang yang digunakan ya itu yang udah dipelajari yang sederhana aja ya. Jangan yang levelnya tinggi. Jangan membayangkan brosur yang kayak apa, yang NHK Word itu jangan ya. Yang udah dipelajari aja. Ya. Baik Sensei. Nah, kalau nanti minasang membayangkan brosur yang kayak orang Jepang yang kanjinya keriting itu bisa pusing minasang tuh. Stres jadinya berhenti lagi kuliah ya. Pasti bayangin kayak gitu kan? Ya karena udah membayangkan yang susah. Yang sederhana yang udah dipelajari pasti gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Absen bisa ya di e-learning? Bisa, Sensei. Bisa, Sensei. Bisa, jangan lupa absen ya. Nah, terus saya ingatkan lagi. Nah, ini kayak tugas ya. Tugas, terus tugasnya belum Sensei periksa ya, tapi dilihat udah, tapi belum dikomen. Nanti kalau udah siap dikomentari, Sensei kasih tahu minasang feedbacknya gimana ya. Sensei kasih tahu lewat WA group. Nah, tugas bagi yang belum ya. Bagi yang belum masih saya beri kesempatan 1 minggu lagi untuk upload ya tugasnya yang belum. Terus kalau ada kemarin yang nggak ikut UTS, ini ya kerjakan ya yang di UTS itu. Kalau lebih dari seminggu lagi udah nggak saya terima ya, udah nggak diterima lagi. Kalau lebih dari seminggu lagi. Jadi seminggu lagi berarti sampai tanggal berapa itu ya? Sampai tanggal 3 ya, 3 Juni ya, mesti tunggu tugasnya ya. Yang lupa coba cek lagi e-learningnya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak, sampai jumpa minggu depan ya. Diharapkan semuanya ikut ya pembagian kelompok untuk tugas UAS ya. Oke, makasih banyak udah hadir di Zoom hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Arigatou Makasih, gozaimasu. Sensei. Otsukare sama desu. Terima kasih, Sensei. Mata Raisho.